juga live di Facebook. Nah, dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana bisa membangkitkan anak untuk berkomunikasi dengan orang tua secara hati-hati dengan mengeluarkan kata-kata. Ya. Baru yang kedua, bagaimana cara mengajak anak untuk belajar? Karena anak saya kalau diajak belajar susah sekali, jadi harus marah dulu. Ya. Demikian, Pak Jarot. Oke, bagaimana supaya anak mau mengeluarkan kata-kata? Ya, memang kalau anaknya masih kecil, gampang tuh diajak ngobrol, ya. Tapi anak remaja itu mulai banyak berdiam diri. Maka tadi waktu saya sampaikan itu kenapa perlu dating sama anak, ya, pergi berdua, bapak dengan ibu, bapak dengan anak perempuan, bapak dengan anak laki-laki, ibu dengan anak laki-laki, ibu dengan anak perempuan. Pergi berduanya itu bukan cuma sekali dua kali gitu ya, berkali-kali. Tujuannya apa? Tujuannya dengan sering pergi itu akhirnya nanti anak mau berbicara. Nah, repotnya itu adalah ketika masih awal-awal ya. Pada awal-awal itu kan anak biasanya memang begitu ya, kalau udah relasinya udah terlanjur tidak bagus ya, ada masalah relasi, maka anak nggak mau bicara, diajak pergi ya diem aja, diajak pergi ya diem aja. Nah, maka jangan berhenti mengajak pergi ya, tetap aja ajak pergi, cuma kita harus menyiasati ya, misalnya waktu pergi itu nggak memberi nasihat, hanya ngobrol yang seputar ringan-ringan seperti hobi. Tadi saya bilang kalau pergi makan gitu ya, yang dibahas itu menu apa yang dipilih, jangan cita-cita, jangan PR, jangan soal kelakuannya. Itu untuk mencairkan seperti, maka istilahnya tuh dating. Dating itu apa sih? Kencan. Kencan itu kayak bapak ibu waktu pacaran dulu gitu ya. Waktu kencan itu kan bicaranya yang macam-macam, bicaranya yang ringan-ringan. Nah, tujuannya adalah untuk mencairkan suasana. Jadi kalau misalnya ngomongin PR, pekerjaan, masa depan, cita-cita, hal-hal seperti itu membuat anak malas bicara, gitu. Ya kita sementara memang tidak bicara itu dulu, walaupun itu hal yang penting untuk dibicarakan antara orang tua dan anak. Tetapi kalau pembicaraan seputar itu lalu cenderung emosi, anaknya cenderung nggak mau bicara, jawab satu kalimat atau satu kata, harus diem lagi, akhirnya diem-dieman. Nah, maka membicarakan hal-hal apa yang memang anak suka berbicara hal itu. Bahkan mungkin bisa dimulainya dengan sangat sederhana, apa yang gampang-gampang, misalnya anaknya suka, yang si satu sukanya nonton film, pergi aja hangout kencan ya dengan nonton film bareng, pergi nonton film aja udah. Terus nanti yang dibahas apa? Ya filmnya aja gitu, atau malah memang nggak bahas apa-apa, tapi pergi dulu. Dengan pergi sekali, dua kali gitu ya, nanti pasti makin lama makin cair. Karena saya juga ngalami, saya nggak langsung seperti sekarang ya. Kalau sekarang ini saya sama anak bisa pergi berduaan, atau waktu anak saya nomor 3 itu kuliah di Melbourne, perempuan ya, saya bisa nengokin anak saya tanpa ngajak istri. Anak saya perempuan loh gitu. Saya pergi ke sana 10 hari gitu, sendirian perginya. Lalu pergi berdua minum kopi, pagi-pagi olahraga bareng, dan saya sengaja nggak nginep di hotel. Saya sengaja nginep di tempat kos anak saya gitu ya. Itu satu rumah ada 3 kamar, jadi ada 3 cewek gitu. Lalu anak saya minta izin sama teman-temannya, papaku boleh nggak nginep di sini? Ya, kita semuanya cewek. Ya udah, asal papamu mau nginep di ruang yang itu gitu ya. Jadi ada kayak semacam ruang tamu tapi bisa disekat, ada ruang tamu, ada ruang keluarga, lalu bisa disekat. Sehingga saya tidur di situ gitu ya. Tujuannya apa? Betul-betul waktu dari mulai bangun tidur gitu ya, kita bisa olahraga bareng, jalan kaki bareng, terus habis jalan kaki kita mampir kafe, kita ngopi bareng, pulang habis mandi anak saya berangkat kuliah, kita pergi juga, anak berangkat kuliah, saya berangkat syuting gitu ya, bikin video klip, karena emang kemana-mana kan saya selalu bikin program inspirasi. Nah, saya bisa ngobrol berdua dengan anak, tapi saya mau kasih tahu bahwa saya tuh tidak langsung seperti itu. Dulu saya pernah jadi bapak yang jauh karena terlalu sibuk pelayanan, sibuk dagang, sibuk bisnis, karena saya ini kan macam-macam ya, ngelukis juga, ceramah juga, seminar juga, nulis buku juga, dagang juga. Akhirnya saya nggak ada waktu untuk anak. Nah, itu sempat membuat saya kehilangan relasi. Kenapa saya ngomong relasi? Karena kita juga pernah ngalami. Dimana kalau pergi berdua gitu sama anak itu kayak dua makhluk hidup. Dua makhluk hidup pergi bersama-sama tanpa ada pembicaraan. Itu penderitaan.
Mau ngomong apa, kita ngomong 2 kalimat, dia jawabnya iya, titik. Terus diem lagi di mobil, diem-dieman. Nanya lagi, oke, titik. Udah, nggak cerita gitu loh. Nah, ini bisa dicairkan ya, tapi sekali lagi itu butuh waktu. Butuh waktu untuk kita sabar sebagai ayahnya, ya, walaupun sebagai ayah kita pengennya didengerin, tapi kalau dia nggak mau dengerin, dia malah pegang HP aja. Kita marah. Kalau papa ngomong tuh jangan pegang HP. Pasti itu terakhir pergi berdua. Besok dia nggak mau pergi lagi. Jadi walaupun memang menjengkelkan, kita sediakan waktu buat dia, kita ngomong dia lihat HP-nya. Tunda, jangan emosi, mending sabar dulu gitu ya. Sabar aja, benar-benar sabar supaya nanti anak mau pergi lagi sama kita. Dari mulai nggak ada bicara apa-apa sampai nanti dia bisa cerita. Cerita temennya, cerita kuliahnya, cerita siapa yang naksir dia, alternatifnya A atau B, Pak yang ini begini nih, kalau yang ini Papa coba baca tanda tangannya gitu ya. Jadi ngobrol segala macam sampai hal-hal yang pribadi. Nah, kita sekarang ini menikmati seperti itu. Tapi itu tidak gampang. Tapi bisa, pasti bisa kalau kita mau kembali ya, seperti presentasi yang awal tadi saya sampaikan soal dating dengan anak, mulai dating dengan anak. Pergi berduaan, dating itu kencan itu ngomong yang ringan-ringan, soal makanan, soal minuman, pergi ke tempat yang menyenangkan, seperti waktu pacaran dulu kita pergi ke tempat yang menyenangkan. Nah itu, tapi sekarang aplikasinya untuk orang tua dan anak. Oke, pertanyaan kedua langsung saya sambung, bagaimana membuat anak itu, dampingi anak itu belajarnya senang. Apalagi pandemi ini kan kita anak-anak belajar di rumah, lalu akhirnya orang tua yang mendampingi anak-anaknya. Dan orang tua mengalami kesulitan karena anaknya susah banget belajarnya malas, belajarnya nggak gampang, belajarnya susah dan sebagainya. Mungkin kita perlu sedikit belajar mengenai gaya-gaya belajar. Gaya belajar ada 3, visual, auditory, kinestetik. Visual ada visual tulisan, ada visual gambar. Kalau kinestetik ada bodily, badan, tactile, jari atau otot halus, maksudnya otot kecil. Ya, 3 macam gaya belajar. Nah, gaya belajar anak ini bisa diketahui dengan assessment, tes, atau kalau enggak dengan pengamatan, atau coba-coba. Jadi orang tua perlu mengamati, dan mudah banget kok cara mengamatinya. Yang penting mengerti dulu bahwa memang ada 3 macam cara belajar. Supaya anak kita yang mana? Sehingga nanti belajar itu mudah, karena anak belajar dengan caranya. Contoh, anak saya pertama itu visual tulisan. Jadi kalau belajar sukanya membaca, dan karena dia melankolik, sukanya sepi, maka dia di kamar. Nah, anak seperti ini, ibu jangan salah ya, ibu ikut parenting. Oh, pentingnya mendampingi anak belajar. Oke, kalau gitu anak saya mau tak dampingi belajar. Anaknya belajar, ibu masuk kamar. Jangan kaget kalau anak berkata, mama keluar. Aku terganggu kalau ada mama. Ibu pengen jadi ibu yang baik, mendampingi anak belajar, lalu diusir. Ibu luka hati, luka batin, kepahitan, kecewa. Karena anaknya tipe visual tulisan, melankolik lagi. Udah, itu anak seperti itu belajarnya sukanya membaca dan sepi. Maka berikan tempat yang sepi di rumah itu, gitu ya. Atau dia ke perpustakaan, biar dia belajar dengan gayanya. Anak saya nomor 3, lompat nomor 3 dulu, itu auditory. Jadi belajar pakai telinganya. Apa yang diomongin, dia akan rekam baik-baik. Hati-hati, kalau sekali ibu ngomong yang jahat, negatif tentang dia, bertahun-tahun dia luka hati, dia masih merekam perkataan kalimat ibu dengan sangat detailnya. Intonasinya, segala macam, dia rekam, karena semua yang masuk telinganya, dia ingat. Tapi yang dia baca, dia lupa. Makanya kalau dia belajar, anak seperti ini, ajak diskusi. Atau kalau nggak diajak diskusi, berikan waktu dia belajar dengan temannya. Tapi kalau dia belajar sama temannya, ngobrol, Pak. Nah, kalau orang auditory, itu biasanya juga tukang ngobrol. Kalau dia ngobrol, otaknya aktif. Maka dia ngobrol 30 menit, lalu belajar 10 menit. Nilainya 9. Ya kan? Karena yang 10 menit itu efektif. Karena dia pemanasan otaknya dulu dengan apa? Dengan orang-orang auditory itu telinganya harus dikasih makanan, supaya otaknya aktif. Apalagi setelah ngobrol, hatinya senang, lalu dia belajar sama temannya, tanya-jawab. Tanya-jawabnya 10 menit, tapi masuk semuanya. Nah, anak yang dengan banyak yang tipe belajarnya auditory ini, kalau anak saya nomor 3 itu paling senang diskusi. Jadi kalau kamu belajar ya nanti kita tanya jawab ya, wah itu tanya jawab begitu, dia paling senang. Jadi diajak ngobrol. Pak, aku besok ulangannya 3, Pak. Ini anak saya nomor 3. Mau bantuin aku nggak, Pak? Pastilah Papa bantu. Seperti biasa ya, kamu belajar dulu berapa menit, Papa siapin khotbah, nanti Papa masuk kamar, kita tanya jawab. Kelamaan, Pak, kalau caranya begitu. Aku belajar, Papa masuk, aku belajar, Papa masuk. Besok ulanganku 3, Pak. Jadi gimana biar cepat?
Aku tanya Papa jawab, aku tanya Papa yang jawab. Siapa yang sekolah gitu. Jadi dia bertanya, dia membaca pertanyaan, lalu saya baca bukunya dia gitu ya. Misalnya sungai adalah gitu ya, atau ini adalah apa gitu. Kita tinggal baca. Nah, kita nggak boleh bilang, apa sih susahnya? Tinggal baca itu loh. Itu kan juga ada pertanyaan jawabannya di situ. Aku nggak suka baca. Gimana sekolah nggak suka baca? Nggak boleh. Dia tipe auditory, dibacakan aja kalau mau jadi orang tua yang baik gitu ya. Sampai nanti dia nilainya bagus. Kalau Bapak Ibu nggak mau bacain, ya sudahlah panggil temannya anak atau anak pergi ke rumah temannya, biarkan dia belajar kelompok. Ini 1 minggu ujian ini nggak boleh pergi ke rumah teman, stres dia nilainya jelek. Coba suruh pergi ke rumah teman, nanti kan nilainya malah bagus, gitu ya. Nanti kalau anak yang musical intelligent, wah dia kalau lagi sukanya tuh main gitaran, seminggu ini masa ujian nggak boleh gitaran, gitarnya disimpan orang tuanya, orang tuanya salah, bertobat loh ya. Kalau dia nggak boleh main gitar, nilainya jelek ya kan. Biar dia gitaran dulu gitu ya, butet, butet. Siapa butet teriakin gitu kan. Tapi kalau dia udah panggil-panggil si butet gitu kan, udah nyanyi 1 jam, belajar 30 menit, nilainya bagus gitu ya. Pak, belajar 30 menit nilainya 8. Itu kalau belajar 2 jam kan 10. Bukan. Kalau dia belajar 2 jam nilainya 7. Kenapa? Stres. Jadi anak itu perlu bahagia. Ada yang bahagia nyanyi-nyanyi karena dia musikal intelijennya bagus. Ada yang bahagianya lompat-lompat, gerak-gerak karena dia kinestetik. Ada yang bahagianya ngoceh. Itu sih auditory, apalagi sanguin. Sudah sanguin auditory lagi. Memang kebanyakan orang auditory sanguin, tukang ngoceh gitu. Ya sudah, aja ngoceh dulu, ngobrol dulu, baru dia belajar. Jadi ada juga yang bahagianya makan. Belajar setengah halaman, makan 1 cuil gitu. Jadi begitu belajar hasilnya nilainya bagus, bukan. Berat badan naik gitu ya. Jadi memang orang itu yang penting semuanya bahagia. Tapi kalau belajar nggak ada, belajar makan itu nggak ada. Belajar itu cuma 3, auditory, kinestetik, sama visual. Ya, nah, dengan mengetahui cara-cara gaya belajar di rumah, kalau di sekolah ya apapun gaya belajar anak harus ikuti gaya gurunya. Makanya banyak anak yang belajar di rumah itu lebih menyenangkan, lebih pinter. Di sekolah itu stres. Ya, dulu sebelum pandemi, waduh, anak-anak bilang sama mamanya, "Ma, aku pindah sekolah boleh nggak? Kenapa? Guruku tuh galak." Gitu. Waduh, anak-anak pada komplain, gurunya galak. Covid datang, pandemi datang, belajar di rumah, ya kan? Sekarang ganti anak-anak cari gurunya. Bu guru, kapan kita mulai sekolah lagi? Kenapa, Nak? Yang di rumah lebih galak. Segala-galanya guru, Bapak Ibu, paling coba marah ya kan, tapi yang di rumah ini kan setan, ini bukan guru ya kan, bukan hanya marah loh, tempeleng loh, jewer loh, pukul loh. Waduh, makanya anak-anak itu selama pandemi ini belajar di rumah stresnya minta ampun. Kenapa? Yang di rumah lebih mengerikan. Yang di sekolah masih mending, paling cuma marah. Yang di rumah ini iyalah, yang di rumah papa mamahnya merasa punya hak terhadap anaknya, berani pukul, tendang, tempeleng, jewer, cubit segala macam. Gurunya nggak pernah lakukan hal itu. Makanya pandemi ini membawa pada kesadaran baru ya, ternyata yang di sekolah lebih baik. Mama nggak usah pindah sekolah. Nah, tapi gimana di pandemi berkepanjangan, anak-anak harus belajar di rumah. Nah, makanya Bapak Ibu belajarlah bahwa Bapak Ibu itu orang tua yang melahirkan si anak. Tapi Bapak Ibu juga guru ya, jangan main pukul, main tendang ya. Biarkan anak kalau di rumah itu belajar dengan gayanya masing-masing. Kalau di sekolah ya semuanya harus duduk gitu. Tapi kalau di rumah ya aduh, belajar 30 menit ke kulkas dulu, belajar 10 menit kencing dulu, belajar 10 menit ngapain dulu. Itu berarti anak kinestetik. Anak kinestetik itu kalau belajar nggak bisa diem. Jadi kalau anak kinestetik itu belajar nggak bisa diem. Kalau dia kinestetik badan, maka anak seperti ini harus olahraga setiap hari. Bagaimana kalau belajar dia kinestetik taktil? Taktil itu otot halus, otot kecil. Contoh biar gampang. Nah, anak yang kinestetik taktil ini dia sukanya gerak-gerak gitu. Sambil belajar itu dia bolpennya digoyang-goyang, tangannya goyang-goyang, kakinya goyang-goyang. Biar gampang memperagain yang tangannya lah gitu. Ini bolpennya digoyang-goyang gitu. Lalu ibu marah, itu kalau belajar itu kenapa tuh bolpen digoyang-goyang begitu? Papa tuh ngelihatnya pusing gitu. Itu tangannya diam, tangannya diam. Tangannya diam, otaknya beku, nggak bisa belajar juga. Jadi kalau anaknya itu tangannya goyang-goyang, biarkan dia goyang-goyang. Ibu saja, bapak saja yang matanya lihat yang lain, jangan lihatin anak.
lihat aja itu langit yang biru gitu loh ya. Itu anak biarin aja dia goyang-goyang. Ibu guru di sini ada bu guru, punya anak yang begitu, tangannya goyang-goyang. Taruh dia di kursi paling belakang. Ya, supaya dia tetap bisa goyang-goyang dan pelajaran yang bu guru sampaikan masuk karena dia emang untuk otaknya aktif ini dia perlu bergerak-gerak gitu, tangannya goyang-goyangin bolpen gitu. Jangan dia duduk bangku paling depan. Satu ruangan pusing semuanya. Itu dia duduk paling depan tangannya goyang-goyang. Belakangnya kan lihat semuanya gitu ya. Jadi emang ada yang seperti ini gitu ya. Tapi memang butuh diterapi. Ya, salah satu terapi itu di sekolahan ya, di mana klasikal. Belajar klasikal, satu kelas belajar dengan gaya yang sama, belajar duduk, belajar diam, belajar tidak goyang. Tapi kalau mau anaknya happy ya, yang tangannya goyang-goyang itu kasih meja paling belakang aja, minta izin sama orang tuanya, Pak Bu, anak bapak ibu bukan saya tidak adil ya, tapi saya mau bikin dia happy, dia suka goyang-goyang tangannya, biar dia paling belakang aja nggak ganggu yang lain, tapi dia happy gitu ya. Nah kalau di rumah, pandemi kan belajar di rumah, udahlah tangan goyang-goyang juga biarin ya, yang penting nilainya bagus. Jadi kita perlu belajar mengerti keunikan anak. Dengan demikian kita bisa lebih fleksibel, ya. Karena anak itu beda zaman kita dulu nih, ya sampai nggak parenting itu nggak detail-detail begini. Ya tapi itulah makanya kita juga hidupnya nggak maksimal. Ilmu parenting berkembang, kita bisa mendidik anak dengan lebih detail. Nanti anak kita pasti lebih hebat, ya. Anak kita pasti lebih hasilnya lebih luar biasa karena kita mulai memperdalam ilmu-ilmu keunikan anak, bahkan termasuk cara belajarnya, cara komunikasinya. Dengan demikian kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Tuhan memberkati.